Apa dengan hari Jumat? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan kaum Muslimin di antara umat-umat lain, Allah juga menjadikan hari Jumat sebagai hari yang paling utama di antara hari lainnya. Salah satu hadis yang menjelaskannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang diterangi oleh matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu, Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan hari kiamat itu tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Inilah dia beberapa keutamaan hari Jumat. Adanya waktu mustajab atau dikabulkannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu keutamaan hari Jumat. Lalu bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba muslim mendapati waktu tersebut dalam keadaan sholat sambil memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang dimohonkannya. Beliau berisyarat dengan tangan beliau yang mengindikasikan sedikitnya waktu tersebut. Para ulama kemudian sempat berselisih pendapat tentang waktu mustajab ini. Namun di antara pendapat-pendapat tersebut, terdapat dua pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis-hadis sahih yang ada. Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu mustajab itu dimulai sejak duduknya imam di mimbar hingga berakhirnya sholat. Salah satu dalil yang mendukung pernyataan tersebut adalah dari Abu Burdah bin Abu Musya al-Aswari radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah satu waktu mustajab di hari Jumat? Abu Burdah berkata, ya, aku pernah mendengar ayahku berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu itu adalah antara duduknya imam hingga berakhirnya sholat. Di antara ulama yang setuju dengan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahumullah. Pendapat kedua mengatakan bahwa waktu mustajab itu berada pada penghujung waktu setelah sholat asar. Salah satu dalilnya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hari Jumat terdiri dari 12 jam. Tidaklah dijumpai seorang hamba muslim pada waktu itu yang sedang memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia memberikan apa yang dimohonkannya. Maka carilah waktu itu pada penghujung hari setelah sholat asar. Di antara ulama yang setuju dengan pendapat ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Melaksanakan sholat Jumat sesuai aturan akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Dari Salman Al-Farizi radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya dan memakai minyak wangi atau menyentuh minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian ia keluar. Ia tidak memisahkan di antara dua orang jemaah yang ada di masjid. Setelah itu ia mengerjakan sholat sebanyak yang dia mampu. Kemudian ia diam ketika imam sedang berkhutbah, melainkan dosanya antara hari Jumat tersebut dengan Jumat lainnya akan diampuni. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ada tambahan 3 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa mandi kemudian mendatangi sholat Jumat, lalu ia mengerjakan sholat sebanyak yang dia mampu, setelah itu ia diam hingga imam selesai dari khutbahnya, lantas ia mengerjakan sholat bersamanya, niscaya dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari akan diampuni. Tentu saja hal tersebut hanya berlaku pada dosa-dosa kecil selama dosa besar dapat dihindari. Orang yang bergegas melaksanakan sholat Jumat akan memperoleh keutamaan yang besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti halnya mandi junub, lalu ia berangkat di awal waktu, seakan-akan ia berkurban seekor unta yang gemuk. Barang siapa berangkat pada waktu kedua, seakan-akan ia berkurban seekor sapi. Barang siapa berangkat pada waktu ketiga, seakan-akan ia berkurban seekor domba bertanduk. Barang siapa berangkat pada waktu keempat, seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Dan barang siapa berangkat pada waktu kelima, seakan-akan ia berkurban sebutir telur. Kemudian,
Ketika imam telah keluar, para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah. Bukankah sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah dengan bersungguh-sungguh sehingga memperoleh pahala dan balasan yang melimpah?